Cabai rawit kita sudah berusia 25 hari setelah tanam kawanku, dan kondisinya seperti ini ya. Sepertinya ada ini mulai tanda-tanda serangan tungau, ditandai dari pucuk daunnya yang sedikit kecoklatan dan mengkerut ke bagian bawah ya kawanku. Maka karena kondisinya seperti ini harus segera kita tanggulangi supaya tidak parah. Nah kalau seperti ini yang normal ya kawanku. Jadi tipikal cabai rawit kaliber itu ketika di fase-fase vegetatif daunnya sangat lebar seperti bayam ini ya kawanku ya. Tapi nanti ketika sudah memasuki fase generatif kita berikan ZPT supaya daunnya mengecil dan bunganya lebat. Untuk kondisi pertunasannya bisa dilihat. Nah seperti ini ya, pertunasannya lumayan lebat, ada sekitar 5-6 tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawanku. Bagaimana keadaan kawan-kawanku semua? Semoga kita diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya, amin ya robbal alamin. Dan seperti ini kondisi cabai rawit kaliber kita yang usianya baru 25 hari setelah tanam kawanku. Dari segi kondisi menurutku ini sudah terlalu subur ya. Kenapa kok saya bilang terlalu subur? Karena ini baru 25 hari setelah tanam, pertunasannya sudah tumbuh sekitar 6-7 tunas per batang. Selain itu ketinggian tanaman sudah mencapai sekitar 40 cm kawanku. Kemudian daunnya lebar-lebar seperti bayam. Jadi menurutku ini sudah terlalu subur ya. Makanya untuk nutrisi juga akan kita sesuaikan supaya tanaman kita ini tidak terlalu subur. Jadi jangan terlalu senang dulu ya kawanku untuk tanaman kita yang terlalu subur, karena tanaman yang terlalu subur seperti ini bisa menjadi sasaran empuk dari hama dan penyakit. Jadi hama-hama ini sangat senang sekali menyerang tanaman yang over subur ya, seperti ini. Contohnya adalah hama ulat dan juga trip. Di usia 25 hari setelah tanam ini sepertinya tanaman cabai kita mulai ada tanda-tanda serangan tungau. Contohnya seperti ini ya. Dia melengkung ke bagian bawah daunnya dan juga mulai mengkerut. Kemudian daunnya ada kecoklat-coklatan. Makanya kali ini langsung kita antisipasi, kita cegah supaya tidak merambat terlalu jauh hamanya ya kawan, supaya tidak parah. Nanti kita spray pakai insektisida khusus untuk hama tungau. Selain itu hama ulat juga mulai menyerang kembali. Jadi nanti kita berikan sedikit insektisida untuk pencegahannya, karena penyempraian sebelumnya juga kita berikan. Dan hari ini juga langsung saya pupuk kembali ya kawanku, karena ini sudah 1 minggu sejak pemupukan yang ketiga kemarin. Jadi nanti kita lakukan pemupukan yang keempat. Cuman untuk pemupukannya saya buatkan video terpisah ya, supaya tidak terlalu panjang dan pembahasannya supaya lebih detail. Jangan salah fokus ke rumputnya ya kawanku, karena kita baru akan melakukan penyempraian herbisida insya Allah hari ini. Karena kita juga membagi waktu di 4 lahan ya, makanya rumputnya agak di luar kendali. Jadi cuaca di daerah saya ini hujan 3 hari terakhir ya, makanya tanaman kita ini agak terserang di bercak daun. Cuman ini sudah mulai membaik ya. Di penyempraian sebelumnya sudah kita cegah pakai fungisida untuk mengantisipasi bercak daun, dan saya lihat tadi saya keliling ternyata juga kondisinya sudah mulai membaik, serangannya sudah mulai berhenti ya kawanku. Cuman tentu kita tidak hanya berhenti di situ, dan terus kita lakukan pencegahan supaya tidak semakin parah. Jadi seperti itu ya kawanku, langsung saja kita ke bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan pagi hari ini di usia 25 hari setelah tanam.
Oke kawanku, jadi ini adalah 5 bahan yang kita berikan untuk penyepraian di usia 25 hari setelah tanam. Jadi kita review satu persatu kawanku. Yang pertama adalah Abasel, ini bahan aktifnya Abamectin. Jadi ini efektif untuk membasmi hama trip, kemudian juga kutu-kutuan bisa sampai hama ulat. Cuman di penyepraian kali ini kita fokuskan untuk pencegahan ulat bor ya. Kemudian insektisida yang kedua adalah Nomit 140 EC. Ini bahan aktifnya Viridaben ya. Jadi ini untuk mencegah hama tungau, karena saya lihat tadi di beberapa tanaman itu mulai ada tanda-tanda serangan hama tungau ya. Makanya kita cegah pakai insektisida termasuk akarisida ini ya, Nomit. Untuk insektisidanya kita hanya pakai 2, kemudian fungisidanya kita hanya pakai Kabiotop. Ini double bahan aktif ya. Ini Piraklostropin 5% dan Metiramnya 55%. Ini efektif untuk pencegahan bercak daun kawanku. Nah ini bisa untuk berbagai jenis tanaman. Kemudian untuk nutrisinya kita pakai 2. Yang pertama adalah pupuk daun Maxi Grow D. Ini ada D-nya di sini. Kandungan NPK-nya adalah 36 dan 6. Nah ini efektif untuk masa pertumbuhan tanaman di fase vegetatif karena mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Kemudian kita imbangi dengan Vertin Grow, ini pupuk NPK cair yang kandungannya lebih lengkap. Ini cocok di fase vegetatif maupun generatif. Di fase vegetatif sendiri ini mampu memacu ya pertumbuhan, kemudian juga memacu pertumbuhan trubus-trubus yang baru, dan tentunya mengandung perekat. Ini jadi efektif, kita tidak perlu berikan perekat lagi karena sudah jadi satu. Untuk dosis penggunaan Abasel ini 15 ml atau 1 sendok makan lebih. Nomitnya juga 15 ml, kemudian Kabiotopnya adalah 2 sendok makan, Maxi Grow juga 2 sendok makan, Vertin Grow nya ini kita berikan 2 tutup atau 30 ml. Ini untuk tangki 16 liter kawanku. Jadi seperti itu ya. Langsung saja kita campurkan bahan-bahannya. Oke kawanku, jadi seperti itu ya kegiatan penyepraian kita kali ini di usia 25 hari setelah tanam. Nanti perkembangannya terus kita pantau untuk seminggu ke depan ya kawanku, khusus penyepraian dan juga pengocorannya. Jadi yang belum tahu, untuk proses penyepraian dan pengocoran itu saya lakukan rutin setiap 1 minggu sekali kawanku. Jadi untuk jadwalnya sendiri hari Rabu dan hari Kamis. Makanya setiap hari Rabu, hari Kamis saya selalu merawat cabai di lahan ini ya.
Jadi memang metode yang saya terapkan ini sangat irit biaya, sangat irit waktu pengerjaannya, lebih fleksibel ya, karena kita seminggu sekali penyempraian, seminggu sekali juga pengocoran. Mungkin nanti ketika sudah mulai ada buahnya, ketika curah hujan tinggi, baru kita rapatkan intensitas untuk penyempraiannya kawanku. Jadi penyempraian itu harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, keadaan tanaman cabai kita. Terutama di musim hujan itu serangan hama dan penyakit lebih ganas ya kawan, makanya perlu dirapatkan. Nah, sedangkan target panen cabai rawit kita itu di musim hujan, yakni sekitar bulan November, itu sudah kita prediksi ya, itu turun hujannya sudah mulai lebat. Makanya intensitas nanti tentu kita rapatkan mungkin sekitar 4 atau 5 hari sekali. Jadi seperti itu ya kawanku. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Nah, untuk metode perawatannya silahkan bisa dipelajari bareng-bareng ya di playlist tanam cabai metode buku merah merona. Atau kawan-kawanku yang ingin mempelajari lebih detail lengkapnya, itu bisa beli buku saya di buku merah merona ya. Itu bisa beli dengan klik link di deskripsi, harganya hanya 30 ribuan kawanku. Jadi jangan khawatir ya, tanam cabai itu tidak perlu modal besar. Yang penting kita tahu ilmunya, kita tahu kebutuhan tanaman cabai kita ya, apa yang mereka butuhkan, insektisida, nutrisi, pupuk, itu harus tahu. Makanya kalau kita ketahui, kita pelajari ilmu-ilmunya, maka tanam cabai itu bisa kita tekan biayanya. Makanya buku saya pun itu harganya tidak saya jual mahal kawanku, cuma 30 ribuan, supaya ya banyak orang bisa menjangkau dan banyak orang bisa tanam cabai itu dengan mudah ya. Oke kawanku, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share video saya, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Nantikan video saya selanjutnya di channel Petani Malang Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa kawanku.